Oke, Amazfit GTR 4 ya, nggak kerasa udah ada generasi keempat ya. Terakhir aku pakai Amazfit seri GTR itu yang generasi pertama ya, keluaran tahun 2019 ya. Udah lama ya. Dan sekarang ya udah ada yang terbaru ini ya, generasi keempat. Dan lagi-lagi mengusung improvement yang lebih banyak ya daripada pendahulunya seri ketiga yang rilis tahun lalu. Ya intinya sekarang layarnya sedikit lebih gede, terus built-in GPS-nya juga improve ya. Sekarang ada 6 satellite dual band ya, yang lebih presisi. Health sensornya juga lebih akurat. Terus apa meneh, ada speaker juga ya sekarang ya. Ada speakernya cuy. Bisa buat dengerin musik ya, bisa buat nyimpen lagu. Dan tak lupa ada Bluetooth calling juga ya, jadi bisa buat telepon-teleponan ya. Halo gitu ya, kayak Power Ranger ya. Halo. Dan improvement yang diusung intinya banyak ya, macam-macam. Banyak upgrade-nya kalau dibandingin sama yang GTR 3. Yang pasti doi ini sekarang tampilannya juga jauh lebih cakep ya. Reviewnya sebagai berikut. Penampilannya makin mewah ya, sekaligus manly ya, tampak lebih bling-bling dan vintage ya. Terutama yang warnanya silver ini ya. Ini punya aku warnanya silver. Bodinya juga metal ya. Ini aluminium. Kalau bagian bawahnya itu polikarbonat alias plastik. Sentuhan warna merah pada crown-nya juga semakin memperganteng wujudnya ya. Jadi crown-nya ini bisa diputer-puter ya. Pencet gini terus diputer. Fungsinya buat navigasi menu ya. Dan ketika diputer ada sensasi getar-getar yang agak unik ya sensasinya ya. Lalu tombol yang satunya ini sekarang bentuknya persegi panjang ya, bukan bundar kayak dulu. Jadi ya menurutku ini malah lebih harmonis bentuknya. Fungsi tombolnya adalah sebagai shortcut suatu menu yang bisa di-custom pilihan menunya. Dan untuk fungsi defaultnya adalah untuk mengakses ini ya, menu walkout ya. Intinya desainnya cakep, mau dibawa kondangan ya ayo-ayo aja ya. Ya kalau pengen lebih stylish lagi, strapnya ini bisa diganti ya, bisa copot ya, gampang nyopotnya ya. Ini strapnya ukuran 22 mm ya kalau nggak salah ya. Jadi strap bawaannya ini udah lumayan sih, kualitasnya baik, smooth, gampang diselipin tapi sedikit cepat kotor. Watch face ya, watch face. Jadi watch face-nya banyak banget ya. Klaimnya ada 200-an watch face yang tersedia via aplikasi Zap ya, tinggal di-download terus di-sync ya. Mostly desainnya cakep-cakep juga sih nyata ya. Komplainku adalah untuk watch face yang jenisnya animated kayak gini ya, yang ada gerak-geraknya kayak gini. Proses transfer watch face-nya dari aplikasi Zap ke smartwatch-nya terbilang lemot. Nggak tahu itu bug atau gimana sih, karena untuk watch face yang tidak ada animasinya ya, proses transfer ke smartwatch-nya ini dari smartphone ya cepat-cepat aja. Sektor layar ini layarnya sedikit melengkung tepiannya ya, sedikit doang ya, sedikit. Terus ini layarnya glassnya pakai glass tempered ya. Yang pasti aku nggak ada keluhan di sektor layar, visualnya tajam, vibrant, motionnya juga smooth, dipakai di outdoor termasuk mumpuni brightness-nya. AOD juga hadir ya, always on display, tapi ya selama penggunaan aku malas untuk memanfaatkannya karena ya bikin baterainya boros ya. Ya tinggal gini aja, race to wake, sangat responsif kok, jadi yang ngapain pakai AOD. Dan ngomong-ngomong soal baterai, klaimnya bisa tahan up to 14 hari ya untuk penggunaan tertentu. Dan selama semingguan penggunaan, aku rasa klaimnya emang bener ya. Ini aku baru ngecas cuma sekali doang sih. Itu pun aku ngecasnya kondisi baterainya masih 15% ya. Tracking olahraga, jadi seperti biasa smartwatch ini aku bawa buat nyepeda yang road bike ya. Olahraga aku cuma itu doang soalnya ya. Dan terhitung udah 4 kali aku nyepeda ditemenin smartwatch ini ya, si Amazfit GTR 4. Paling jauh menempuh 50 kilo. Cuacanya mendung. Built-in GPS-nya bisa diandelin. Data altitude juga tersedia, jadi yang sukanya nanjak, keberadaan data altitude tentu sangat berfaedah ya. Dan minor keluhanku paling di info speed aja yang sedikit lebih lambat bila di-compare sama GPS sepedaku si Wahoo itu ya. Ya bedanya cuma seupgrade doang sih. Dan di smartwatch Amazfit biasanya emang hasilnya seperti itu ya. Dan yang aku demen adalah di sini terdapat fitur auto pause ya. Auto pause-nya reliable, terus ada lagi yang namanya walkout alert ya. Intinya akan memberikan peringatan tertentu yang telah dipilih via speakernya ya. Jadi nanti akan bunyi ada suara wanita ngomong-ngomong gitu ya. Pilihan alertnya cukup banyak dan kepake tentu buat mendukung kegiatan olgamu ya. Kalau buatku pribadi sih alertnya itu aku fungsiin buat ngingetin untuk minum air putih ya. Biar ketika nyepeda tidak ngebong ya, tidak lemes maksudnya ya.
Dan sekedar info, apakah smartwatch ini support Strava? Jawabannya support ya. Di sini ada pilihan add account, tinggal di login aja, tinggal di add aja account yang kalian punya ya, sosial media, olahraga, macam-macam di sini ada ya. Ya sebenarnya kalau ngomongin third party account dari dulu di smartwatch Amazfit udah ada sih. Tapi aku nggak nyoba ya, aku nggak add akun Strava aku ke sini karena ya sebelumnya di smartwatch Amazfit yang dulu udah pernah jajal sih. Oh ya, sama ada ini ya, assistant Alex Voice ya, Alex Voice lagi, Alexa ya maksudnya ya. Tapi sayangnya belum support di Indonesia. Alternatifnya bisa pakai offline ini ya, offline apa jenenge, voice assistantnya ya. Start workout. Boom, langsung buka workout, kata orang. Tapi ya lagi-lagi dalam pemakaian aku cuma pakai sekali, 2 kali, 3 kali doang sih, nggak jadi sesuatu yang aku butuhin banget soalnya ya. Good newsnya adalah smartwatch ini juga bakal dapat fitur baru ya, yaitu route and real-time navigation ya. Tapi baru tersedia di akhir Oktober ya bentar lagi sih. Pada saat video ini dibuat, fitur tersebut belum nongol di sini ya. Ya kalau misalnya ada dan fungsinya reliable tentu akan semakin menambah value dari smartwatch ini ya. Kemudian seperti yang aku bilang tadi, smartwatch ini kini bisa nyimpan lagu. File lagunya tinggal ditransfer aja ke smartwatchnya via aplikasi Zepp. Dan ternyata suara speakernya tidak ecek-ecek loh ya. Ada yang tahu itu lagunya siapa? Ternyata dari smartwatch sekecil ini speakernya ya terbilang powerful. Bassnya kerasa dikit ya layak lah buat nemenin nge-gym atau sambil jogging atau sambil ngopo lah. Kemudian kemampuan Bluetooth call ya, jadi doi bisa dipakai buat nelpon ya. Nggak semua smartwatch Amazfit bisa gini soalnya ya. Cuman yang kelas high-end doang biasanya. Mungkin kudu aku jajal juga ya. Coba aku nge-call sopo iki, nge-call bojoku ya. Halo, tes. Kenapa? Suaraku jelas nggak? Iya. Jelas ya suaranya ya? Kenapa? Iya. Oh, lagi ngapain? Beli gorengan. Oh, beli gorengan, oke. Dan lagi-lagi aku tekanin kalau mau kayak gituan silahkan beli yang namanya smartwatch Android Wear atau Apple Watch. Tapi harganya jauh lebih mahal dan baterainya tentu ampas. Sekarang aku cerita ini ya, cerita something new ya, yang baru-baru ya. Jadi Zepp OS terbaru sekarang tampilan main menunya bisa dirubah kayak gini ya. Ya lumayan lah ya, ada tampilan yang cukup baru ya, lumayan refreshing. Tapi aku butuh adaptasi karena beberapa icon aku nggak paham ya ini isinya buat ngapain. Kalau tampilan yang old school kan ada keterangan teksnya jadi lebih informatif. Ya bisa digonta-ganti sih mau pakai layout yang mana ya. Mini app-nya, jadi mini app-nya sekarang juga jumlahnya makin banyak ya. Dulu aku ngeliat mini app-nya cuma terhitung jari, sekarang ada puluhan ya, banyak banget ya. Bahkan ada app GoPro yang fungsinya sebagai tombol record video sama ambil gambar. Intinya dengan kehadiran app-app mini kayak gini, fungsionalitas sang smartwatch makin banyak ya. Yang menarik perhatianku adalah ini, terdapat yang namanya fitur membership card ya. Jadi fitur ini bisa bikin dompetmu jadi lebih tipis ya, karena nggak perlu lagi bawa kartu ini itu segala macam yang ada barcode-nya. Intinya barcode-nya tersebut bisa disimpan di smartwatch-nya via bantuan smartphone yang terpairing ya, via aplikasi Zepp-nya. Jadi misal mau scan kartu member saat Anda melakukan layanan tertentu, maka tinggal buka aja smartwatch-nya ya. Bakal nongol barcode-nya yang sebelumnya udah disimpan, jadinya lebih praktis. Terus apa meneh, fitur-fitur kesehatan aku rasa nggak perlu aku ceritain secara detail ya. Ya nyaris komplit lah fungsi health-nya ya. Kalau mau yang lebih komplit lagi bisa ECG, bisa ngukur blood pressure secara beneran, tidak abal-abal. Silahkan tonton aja reviewnya ini ya, Huawei Watch D ya. Dulu pernah aku bikin reviewnya ya beberapa minggu yang lalu. Dan sleep tracking juga mampu menyajikan data yang informatif dan cukup komprehensif juga lah. Oke, Amazfit GTR 4 ya, harganya 2,7 jutaan. Ya, tidak mahal, tidak terlalu murah juga sih. Ini positioningnya
apa ya, bisa dibilang kelas high end ya. Kelas high end untuk standarnya Amazfit ya. Ya harganya termasuk murah sih sebenarnya ya. Jadi yang lebih mahal dengan fitur mirip banyak, yang lebih mahal dengan baterai ampas juga banyak. Dan kalau kalian ngerasa ini harganya masih kemahalan buat budget kalian, ya silahkan beli GTR 3 ya, harganya sekarang sudah turun. Intinya aku sangat happy sama smartwatch ini, improvement yang diberikan memuaskan, dan lagi-lagi produknya Amazfit good value ya. Ada yang lebih good value silahkan di komen ya. Yowes gitu aja ya, review si Amazfit GTR 4. Kayaknya dalam masa promo kalau beli ini dapat bonus ya. Aku lupa bonusnya apa ya.